Sobat Malam Jumat, kembali lagi bersama kami di channel Malam Jumat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Sobat Malam Jumat yang sudah support channel ini. Bagi yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update cerita terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah nyata atau pengalaman pribadinya dengan kami, bisa mengirimkan ceritanya ke email kami yang tertera di deskripsi. Untuk menghormati semua pihak, seluruh nama yang ada di dalam cerita telah kami samarkan, tanpa mengurangi esensi cerita aslinya. Cerita nyata kali ini dikirimkan oleh Roni dari Palur, Jawa Tengah. Kejadian ini dialami Roni baru saja di tahun 2023. Saat ini Roni berusia 33 tahun. Roni ini memiliki istri dan satu orang anak perempuan yang berusia 4 tahun. Roni dan keluarganya ini orang yang sangat taat beribadah. Dan di area tempat tinggal Roni ini dikenal orang yang berjiwa sosial dan baik hati. Pada saat pandemi tahun 2020, Roni ini menjadi salah satu korban PHK di tempat kerjanya di daerah Bekasi, di mana Roni di Bekasi hanya tinggal sendiri di kos, sedangkan istrinya tinggal dengan orang tua Roni di Palur. Setelah Roni di Palur pada tahun 2020, Roni ini hanya tinggal di rumah dan bingung mau bekerja apa, di mana istri Roni ini membantu orang tua Roni menjalankan toko kelontong yang ada di rumah orang tua Roni. Beberapa minggu semenjak Roni pulang dari Jakarta, Roni merasa jenuh. Karena biasanya setiap hari Roni ini bekerja, tapi kali ini Roni hanya tinggal di rumah. Roni berbicara kepada sang istri, dan dari pembicaraan itu akhirnya Roni memutuskan untuk mendaftar sebagai driver ojol. Keesokan paginya, setelah malam berbincang dengan sang istri, Roni mencari info bagaimana menjadi driver ojol. Setelah Roni mendapatkan info dari beberapa driver ojol, Roni ini mulai memasukkan surat lamaran dan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang driver. Setelah 1 tahun menunggu pada tahun 2021, Roni ini akhirnya mendapatkan kabar baik dari perusahaan ojol yang dia lamar. Setelah mendapatkan perlengkapan berupa helm dan jaket, pada hari itu juga Roni dinyatakan resmi menjadi driver ojol. Hampir 2 tahun, Roni menjadi driver ojol dan dia bisa bertahan di masa pandemi. Pada tahun 2023 yang lalu, Roni ini mendapatkan pengalaman yang tidak akan mungkin dia lupakan sampai kapanpun. Saat itu kira-kira bulan Agustus tahun 2023. Saat itu malam minggu, Roni ini kebetulan masih berada di jalan sehabis mengantarkan penumpang ke terminal. Roni ini memutuskan untuk melewati jalan yang berada di tengah kota Solo, yang saat itu kisaran jam 1 malam. Tiba-tiba HP Roni ini mendapatkan pemberitahuan dari aplikasi kalau ada yang order. Akhirnya Roni putuskan untuk menjemput penumpang itu, dan setelah mengantar penumpang terakhirnya, dia berencana untuk pulang. Setelah sampai tempat tujuan, ternyata tempat itu adalah tempat karaoke. Dan setelah berhenti di depan tempat karaoke, Roni ini berinisiatif untuk bertanya ke pos security. Saat dia akan berjalan ke pos security, tiba-tiba ada seorang wanita yang berwajah sangat cantik dan kebetulan berbaju seksi. Dengan spontan, Roni ini langsung bertanya kepada wanita itu, "Dengan Kak Intan ya?" Lalu wanita itu menjawab, "Iya Kak," dibarengi dengan sebuah senyuman yang sangat manis dari bibirnya. Singkat cerita, Roni ini mulai memboncengkan Intan. Saat itu posisi duduk Intan ini menghadap ke depan. Kebetulan Intan ini memakai celana pendek waktu itu. Dan di tengah jalan, saat mereka mengobrol, akhirnya mereka berdua berkenalan.
Di sini Roni merasa sungkan. Saat itu juga Roni memberitahu kepada Intan kalau dia sebenarnya sudah berkeluarga. Dan Intan pun memberitahu kepada Roni kalau Intan ini masih jomblo. Tapi Intan berjanji tidak akan mengganggu keluarga Roni. Ternyata lokasi rumah kontrakan Intan ini cukup jauh dari tempat karaoke tadi. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih hampir 45 menit, akhirnya sampailah ke rumah kontrakan Intan yang kebetulan berada di pinggiran kota Solo. Dan setelah itu Roni langsung berpamitan. Saat berada di jalan pulang, Roni ini merasa sangat bahagia sekali. Karena Roni mendapatkan tip cukup besar dari Intan. Setelah 1 minggu kemudian, Roni ini berencana lewat di dekat tempat di mana pertama kali menjemput Intan. Ternyata malah dapat orderan di tempat karaoke itu juga. Dan ternyata Intan lagi yang order. Dan dari situ Intan ini meminta Roni untuk melakukan antar jemput secara offline. Apabila Intan sudah selesai di tempat karaoke itu, maka Intan akan menghubungi Roni. Dari situ juga Roni mengetahui kalau Intan ini ternyata bekerja sebagai pemandu lagu. Akhirnya dari kesepakatan Roni yang siap antar jemput Intan pada setiap malam, mulai dari situ Intan dan Roni bertukar nomor HP. Hal ini dilakukan supaya Intan dan Roni mudah dalam berkomunikasi apabila Intan ingin diantar jemput. Dan dari situ juga mereka berdua sepakat kalau tidak akan ada hubungan atau perasaan lain selain berteman. Semenjak kesepakatan di malam itu, hampir 2 hari sekali Intan ini meminta Roni untuk antar jemput dan selalu memberikan tip besar setiap Roni ini antar jemput Intan. Hampir 2 bulan aktivitas antar jemput ini dilakukan. Pada bulan November 2023, dari awal bulan Roni ini sudah tidak pernah mendapatkan panggilan offline antar jemput dari Intan. Dan pada hari terakhir, Roni mengantar Intan ke kontrakan. Intan ini sebenarnya tidak berkata apa-apa dan hanya memberikan sebuah senyuman. Kira-kira setelah 2 minggu, tiba-tiba Roni ini mendapatkan orderan di salah satu tempat makan fast food. Dan tanpa Roni sadari ternyata makanan ini mempunyai alamat kirim sesuai dengan rumah kontrakan Intan. Pada saat itu ada chat di dalam aplikasi. Si pembeli meminta pesanan hanya diletakkan di pintu gerbang. Setelah beberapa menit kemudian, Roni ini sampai di perumahan di mana Intan kontrak sesuai dengan alamat tujuan. Kebetulan rumah kontrakan itu sangat sepi. Dan di rumah tujuan atau rumah Intan ini, kondisinya terbilang cukup gelap. Karena lampu depan tidak menyala juga. Dan sesuai permintaan Intan, Roni ini meletakkan pesanan itu di pintu gerbang. Dari situ, Roni memutuskan untuk pulang. 1 minggu setelah kejadian malam itu, tidak ada kabar lagi dari Intan. Entah makanan sudah dinikmati atau malah dimakan hewan. 1 minggu kemudian, saat itu kondisi hujan gerimis, Roni ini mendapatkan kabar dari Intan dan diminta untuk membeli beberapa makanan dikirimkan ke kontrakan Intan. Setelah mengantarkan dan meletakkan makanan sesuai info dari Intan, Roni ini sebenarnya masih penasaran siapa sosok Intan yang kontrak itu. Saat ingin keluar dari perumahan itu, Roni ini diberhentikan oleh satpam perumahan, di mana saat itu ternyata juga ada ketua RT yang sedang ronda di dalam pos ronda. Dari situ Roni mulai ditanya-tanya Pak RT. Dari situ, Pak RT kita sebut saja Pak Yanto ini mulai berkenalan dan bertemu dengan Roni. Pak Yanto kebetulan pernah melihat Roni mengantar bungkusan di pintu gerbang di rumah kontrakan yang kosong itu.
Dan Pak Yanto ini bercerita kalau rumah kontrakan ini sebenarnya sudah kosong cukup lama. Dan untuk orang yang mengontrak itu sebenarnya sudah meninggal beberapa waktu lalu. Di mana jenazah ini ditemukan dalam kondisi ditebas dengan benda tajam yang hampir membuat leher terpisah dari tubuhnya. Dan saat itu jenazah Intan ini dimakamkan ke kampung halamannya yang berada di Bandung. Saat mendengar cerita dari Pak Yanto, Roni sangat merasa takut. Dan Pak Yanto bercerita kalau saat ini rumah ini masih kosong dan gelap. Namun Pak Yanto juga heran kenapa Roni tidak curiga sama sekali. Beberapa menit kemudian setelah di pos Satpam untuk berbincang dengan Pak Yanto dan Satpam, Roni ini akhirnya memutuskan untuk berpamitan dan segera pulang ke rumahnya. Singkat cerita, setelah berjalan hampir 20 menit dari perumahan tersebut, Roni ini masih bertanya di dalam hatinya, apa benar yang diceritakan Pak RT tadi? Apa benar yang dimaksud kalau itu Intan? Namun saat itu tiba-tiba motor yang Roni kendarai ini tiba-tiba terasa sangat berat. Saat merasa keheranan, Roni ini spontan melihat ke arah spion untuk memastikan. Ternyata dari spion, Roni ini melihat sosok Intan sedang membonceng di jok belakang. Saat melihat di spion, Roni ini melihat kalau wajah Intan sangat pucat. Dan saat itu, sosok Intan yang berada di boncengan belakang ini mengucapkan terima kasih kepada Roni dan meminta maaf kalau ada salah. Dari situ, Roni ini menghentikan motornya dan melihat ke jok belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Semenjak kejadian malam itu, hampir 1 minggu, Roni memutuskan untuk beristirahat dan tidak menjalankan ojolnya karena masih trauma. Dan awal Januari 2024 ini, Roni mau tidak mau kembali aktif untuk menjalankan pekerjaannya sebagai driver ojol. Karena untuk membantu perekonomian keluarga kecilnya.